Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rifki Zakiryadi, mahasiswa dari BINUS Online Learning. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek kelompok kami yang berjudul Penguatan Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kalangan Mahasiswa Melalui Edukatif Digital. Proyek ini juga selaras dengan SDG atau Sustainable Development Goals nomor 5, yaitu Gender Equality. Latar belakangnya, era digital pada saat ini memberikan kemudahan dalam komunikasi dan akses informasi. Namun nggak bisa kita pungkiri juga bahwa perkembangan ini juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah masih adanya stereotip dari gender dan ketidaksetaraan baik di kampus maupun ruang digital ya. Padahal menurut Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu ada juga sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan. Lalu rumusan permasalahan dari fenomena tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan penting, yaitu bagaimana cara menanamkan kembali nilai Pancasila dalam kehidupan digital mahasiswa, terus apa saja tantangan kesetaraan gender di kampus dan ruang digital, dan bagaimana strategi media edukatif untuk bisa membantu dalam mengimplementasikan nilai Pancasila terkait dengan kesetaraan gender ini. Kayak gitu. Nah, tujuan dari proyek ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah untuk masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender melalui perspektif dari Pancasila itu sendiri. Lalu yang kedua adalah menginternalisasi nilai Pancasila. Terus juga ada melatih mengembangkan keterampilan untuk berpikir kritis. Terus juga melatih untuk komunikasi, kerjasama, juga serta membentuk kepedulian sosial sebagai agen perubahan, karena mahasiswa kan agen perubahan ya. Nah, di proyek ini kita ada beberapa metode pelaksanaan. Yang pertama, kita ada observasi. Jadi kita observasi konten digital dari mahasiswa, jadi bisa melalui sosmed. Terus juga ada forum-forum mahasiswa. Terus juga ada video-video kayak konten-konten yang dibuat oleh mahasiswa itu sendiri kayak gitu. Lalu juga wawancara dan diskusi kelompok untuk menggali pengalaman mereka terkait dengan isu kesetaraan gender ini. Terus juga setiap anggota kelompok berkontribusi baik dalam membuat pertanyaan, merancang konten kampanye digital, maupun menyusun media edukatif berupa video, infografis, dan permainan digital. Nah, terus kegiatan ini juga dilaksanakan secara bertahap, mulai dari riset, terus kita observasi dan wawancara terhadap narasumber, terus juga ada pengolahan data yang kita dapatkan dari hasil observasi dan wawancara, terus juga ada pembuatan media, dan setelah pembuatan media baru kita melakukan kampanye digital dan evaluasi. Nah, berikut proses proyek kami diawali dengan diskusi dan polling tema, terus dilanjutkan dengan riset literatur, serta wawancara dengan mahasiswa dan aktivis dari gender equality. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa banyak mahasiswa itu masih memandang Pancasila hanya sebatas hafalan saja, padahal nilai-nilainya itu sangat relevan ya untuk kehidupan nyata ini. Nah, lalu sebagai solusi kami ada mengusulkan kampanye digital kreatif seperti infografis, terus juga ada video singkat, terus juga bisa diskusi online untuk mengaitkan nilai Pancasila dengan isu kesetaraan gender ini. Nah, dari kegiatan ini kami menemukan bahwa kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia yang membawa banyak manfaat. Edukasi digital terbukti efektif menjangkau mahasiswa meskipun ada tantangan berupa resistensi budaya dan informasi yang keliru. Kami juga menemukan bahwa pendekatan storytelling berbasis nilai Pancasila ini juga lebih mudah untuk diterima oleh mahasiswa. Nah, bagi kami, proyek ini memberikan banyak pembelajaran. Kami menyadari bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar teori,
tapi panduan praktis yang bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga belajar keterampilan baru seperti ada riset, terus juga ada komunikasi, storytelling, terus juga dengan kerjasama tim kayak gitu. Lalu pengalaman ini juga menumbuhkan komitmen kami untuk berkontribusi menciptakan lingkungan kampus yang lebih adil, inklusif, dan setara. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa Pancasila sangat relevan untuk mewujudkan kesetaraan gender di kampus. Melalui media digital, edukasi ini dapat dilakukan dengan cara yang efektif meskipun tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Selain itu, proyek ini juga meningkatkan keterampilan tim kami dalam melakukan riset, komunikasi, serta kampanye digital. Lalu sebagai saran, kami merekomendasikan agar kampanye digital berbasis Pancasila ini dilanjutkan secara berkelanjutan. Selain itu, perlu melibatkan lebih banyak pihak seperti organisasi mahasiswa dan dosen, lalu juga ada mengadakan pelatihan komunikasi inklusif, serta menyusun panduan literasi digital untuk mencegah penyebaran informasi yang bias atau keliru. Nah, demikian presentasi saya tentang proyek penguatan nilai Pancasila dalam mewujudkan kesetaraan gender di kalangan mahasiswa melalui edukatif digital. Semoga apa yang kami kerjakan dapat memberikan manfaat nyata tidak hanya di lingkungan kampus tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih.